Pabrik pembuatan obat terlarang di sebuah perumahan di Cibedes, Kota Tasikmalaya digerebek BNN. Ribuan butir obat terlarang yang mengandung alkohol disita. Taburan bubuk putih ini langsung diamankan BNN di sebuah perumahan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bubuk laktosa tersebut merupakan salah satu bahan untuk membuat obat terlarang yang akan diedarkan di kawasan Tasikmalaya, Jakarta, dan Bandung. Polisi menangkap 5 tersangka, yakni pemilik rumah, peracik, dan pengedar barang haram itu. Obat terlarang ini merupakan pil yang mengandung alkohol 70% sehingga sangat membahayakan penggunanya. Dari lokasi kejadian, petugas amankan 700.000 butir obat terlarang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu diantaranya ada yang berupa sudah jadi pil, ada 2 pil yang sudah jadi jenis LL dengan Y dengan kandungan alkohol 70%, campurannya adalah dari alkohol 70%, kemudian dari laktosa, kemudian dari PVP untuk perekatnya, sehingga menghasilkan pil berbentuk yang ditunjukkan seperti ini. Setelah dilakukan pengembangan, petugas juga amankan 2 tersangka lainnya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ini sepintas terlihat seperti rumah biasa tapi ternyata dipakai untuk hal-hal yang negatif. Saya ingin ngobrol dengan Ustaz terkait hal ini. Ustaz, bagaimana kita sebagai umat Islam ini menghindari hal-hal seperti ini, Ustaz? Dalam lingkungan kita, misalnya kita bertetangga, terus bagaimana cara kita bersosialisasi tapi tetap ada batas-batas tertentu yang akhirnya tidak mencampuri urusan orang, agar hal-hal seperti ini yang akhirnya ada rumah yang digunakan hal yang negatif ini tidak akan terjadi lagi di lingkungan kita, Ustaz. Ya, sebetulnya sudah ada satu sistem yang bagus ya, waktu itu di zaman Orde Baru ya, itu entah sampai sekarang masih dilaksanakan atau tidak, tapi itu sistem yang sangat bagus. Jadi 24 jam itu ya, atau dikali 2 itu tamu harap lapor gitu. Jadi artinya sebetulnya kalau tamu saja harus lapor kepada pihak yang berwenang atau security, apalagi orang-orang yang ada di sana. Jadi memang dulu itu kan aktif sekali ya, yang namanya RT, kegiatannya, laporannya, ya sampai ke tingkat RW gitu. Jadi tetangga-tetangga tuh melakukan apa saja terpantau gitu ya, datanya jelas gitu. Ya, nah inilah sebetulnya kehidupan bertetangga. Jadi Baiti Jannati itu membuat rumah menjadi rumahku surgaku itu memang bukan hanya orang-orang yang ada di dalam surga, orang yang ada di dalam rumahnya saja, tetapi juga di dalam lingkungannya. Apakah ini lingkungan yang baik gitu ya? Karenanya kalau misalnya dalam kebiasaan di dalam agama Islam itu kan di dalam satu lingkungan itu ada masjid. Nah di dalam masjid inilah silaturahim para anggota atau pemimpin keluarga. Jadi kalau misalnya ketika subuh ya, maghrib, isya itu kan berjamaah. Jadi mereka akan melihat, kan kalau zuhur sama asar kan kadang-kadang juga di kantor yang lain. Mereka akan melihat si fulan ada apa enggak, si fulan ini hadir apa enggak. Kalau enggak hadir 2-3 kali, itu akan kemudian ditengok sama orang. Coba lihat gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sahabat ini udah 3 hari nggak datang-datang, coba kamu lihat apa dia sakit apa-apa gitu. Nah, itulah kehidupan bertetangga. Jadi artinya memang bagaimana yang namanya masjid itu mensilaturahimkan orang-orang, dan kemudian dari situlah muncul ta'iful qulub atau menyatu hati ya, karena beribadah bersama-sama. Nah disitulah kita bisa tahu di rumah ini melakukan apa dan lain-lain. Jadi nggak mungkin kayak sekarang kan ada di rumah ini jadi tempat produksi tadi ya, sesuatu yang haram, minuman keras, atau misalnya narkotik gitu, atau misalnya ada teroris bahkan dan lain-lain. Itu tidak mungkin terjadi karena memang kalau misalnya kita terapkan hukum Islam atau kebiasaan, adab dan etika bertetangga dalam kehidupan Muslim, saya kira itu tidak akan terjadi, itu akan terkontrol dengan baik. Sebenarnya kuncinya itu adalah di silaturahmi ya, Ustaz. Karena dengan silaturahmi kita jadi bisa mengenal tetangga di sekitar kita dan juga bisa menjalin kerjasama dalam hal-hal yang positif. Lalu Ustaz, dalam Islam sendiri apakah ada semacam aturan atau semacam imbauan sebenarnya seperti apa sih rumah yang baik atau rumah yang buruk, misalnya dalam sisi kebersihannya ataukah
dari si pemilik rumahnya sendiri harus bersikap seperti apa? Nah, jadi kalau tuntunannya kan agama kita ini kafah ya, menyeluruh gitu. Jadi tuntunannya itu rumah itu bagi orang muslim itu rumah di mana itu zikir-zikir ditegakkan di dalam rumah, itulah rumah yang sebagaimana rumah yang baiti jannati tadi gitu. Jadi rumah yang dijadikan taman-taman surga, rumah yang di dalamnya ditegakkan ibadah-ibadah, ditegakkan zikir-zikir, ditegakkan segala sesuatu kebaikan di dalam rumah, itulah rumah yang baik. Nah, itu di dalam permasalahan perilaku atau aktivitas ritual. Di dalam aktivitas sosial dan aktivitas keseharian, rumahnya orang-orang mukmin itu ketika pada zaman di periode Makkah ya, rumahnya orang-orang mukmin itu rumah yang bersih-bersih. Kenapa? Karena mereka membersihkan halamannya. Gitu. Jadi setiap hari Jumat itu ada bersih-bersih gitu. Jadi bukan hanya orang-orangnya saja mandi besar ya di situ, itu karena kan susah air ya, kalau kita mandi setiap hari. Kalau di sana kan nggak setiap hari, karena ketika pada saat masa Rasulullah SAW itu kan susah air gitu. Tapi setiap pekan itu hari Jumat mandi besar, setiap harinya berwudu dan membersihkan halamannya. Itu kata Rasulullah SAW, bersihkan halaman-halaman rumahmu ya, agar tidak seperti menyerupai halaman-halaman rumah orang-orang Yahudi. Coba bayangkan. Jadi lain gitu ya, tingkat kebersihannya itu umat muslim itu sangat terjaga. Ini satu simbol, satu contoh ya, bahwa betapa yang namanya agama menuntun ya, bukan hanya bersih itu tentang permasalahan ritual saja, tetapi juga di dalam keseharian. Baik, terima kasih Ustaz.